Saya ajak kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Allah, selaku hamba-hambamu kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon untuk Tuhan terlibat, campur tangan di dalam setiap apa yang menjadi harapan dan doa kami di pagi hari ini dan dalam rangka untuk memperkuat iman dalam pelayanan yang Engkau embankan untuk kami lakukan di tempat kami masing-masing seputar eh, wilayah PMD yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, terwakili dengan seberapa yang kami hadir dalam ruang SOM di pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa bisa menikmati ada satu eh, keterlibatan campur tangan pertolongan Tuhan. Oleh karena kami tahu di pagi hari ini kami terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah dalam kesederhanaan hambamu akan share kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapinya dan memakai mulut hambamu untuk menjadi sumber berkat bagi setiap kami. Inilah doa dan harapan syukur kami. Kami alaskan dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hamba Tuhan yang jauh di wilayah kita masing-masing namun dekat melalui media Zoom meeting di pagi hari ini. Em, saya ingin berbicara satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Bapak-bapak, ibu-ibu hamba Tuhan yang jauh di wilayah kita masing-masing namun dekat melalui media Zoom meeting di pagi hari ini. Em, saya ingin berbicara satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop janji lain yang memberi harapan. Ketika aku masih ditahan di pelataran, aku mendapat pesan lain dari Tuhan yang menjadikan bumi dan membentuk serta meletakkannya di tempatnya. Ia berkata kepadaku, maka aku akan menyahut, akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kau ketahui. Istana Raja Yehuda dan rumah-rumah di kota Yerusalem telah dibongkar untuk memperkuat pertahanan terhadap kepungan dan serangan musuh. Tetapi aku, Tuhan, Allah Israel, berkata bahwa percuma saja melawan orang Babel, karena hal itu hanya akan membuat kota ini penuh dengan mayat orang-orang yang kutewaskan dalam kemarahan dan geramku kepada mereka. Aku tak sudi lagi melihat kota ini, karena orang-orangnya telah melakukan yang jahat. Tapi kelak aku akan memulihkan keadaan kota ini dan penduduknya. Mereka akan kuat lagi. Aku akan memberikan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Yehuda dan Israel akan kujadikan jaya seperti dahulu, dan mereka akan berdiri lagi sebagai umatku. Aku akan membersihkan mereka dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan terhadapku. Dosa-dosa dan kedurhakaan mereka akan kuampuni. Yerusalem akan menjadi kegembiraan.
dan kebanggaanku. Segala bangsa di dunia akan menjadi takut dan gentar serta menghormati aku apabila mendengar tentang segala kebaikan yang kulakukan untuk penduduk Yerusalem dan tentang kemakmuran yang kuberikan kepada kota itu. Tuhan berkata, orang mengatakan bahwa tempat ini seperti padang gurun. Tidak ada orang atau binatang yang tinggal di situ. Perkataan mereka memang benar, sebab kota-kota Yehuda dan jalan-jalan di Yerusalem sudah kosong semua. Tidak ada orang atau binatang yang tinggal di situ. Tetapi di tempat-tempat itu akan terdengar lagi suara kesukaan dan kegembiraan, serta suara pesta kawin. Akan terdengar juga nyanyian orang-orang yang membawa korban syukur ke rumahku. Mereka akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Ia baik dan kasih-Nya kekal abadi. Negeri ini akan kujadikan makmur seperti semula. Aku, Tuhan telah berbicara. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, negeri dan kota-kotanya yang seperti padang gurun ini tidak didiami oleh manusia atau binatang. Namun demikian, di kemudian hari akan ada lagi padang gurun rumput tempat orang mengembalakan domba-dombanya. Ayat 13. Di kota-kota di daerah pegunungan, kaki pegunungan, daerah Yehuda Selatan, dan wilayah Benyamin, serta di desa-desa sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, para gembala akan menghitung lagi domba-domba mereka. Aku, Tuhan telah berbicara. Saya akan fokus melihat dan membacakan ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut. Akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kau ketahui. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, para hamba Tuhan, dimanapun kita berada, tema yang diangkat di pagi hari ini adalah kontak yang nyambung. Dalam nubuatan yang dicatat oleh Nabi Yeremia, khususnya pada pasalnya yang ke-33, ayat pertama sampai ayat yang ke-13 ini, lebih menekankan kepada nubuatan, janji untuk adanya pemulihan bagi bangsa Israel. Untuknya saya mencoba untuk melihat dari satu pokok pemikiran atau tema kontak yang nyambung. Berbicara tentang kontak yang nyambung, tentunya itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Terlebih lagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan misi dan tujuan Tuhan di tempat pelayanan kita masing-masing, maka tentunya pada intinya di mana Tuhan menginginkan agar supaya relasi, hubungan
komunikasi kita dengan Tuhan eh, bisa berlangsung berjalan dengan baik. Yang dimaksudkan dari tema kita hari ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Grup misi desa atau PMD ini adalah merupakan persekutuan doa untuk kita bisa dapat menjadi bagian daripada pribadi-pribadi yang dapat saling memberkati satu dengan yang lain. Dan itu senantiasa dapat ditentukan oleh kita melalui keberadaan. Sejauh mana komunikasi, hubungan, relasi kita terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, yang saya katakan, saya kasih tema kontak yang terhubung, itu ditentukan oleh doa. Karena di dalam doa ada mengandung permohonan. Sudah tentu ketika kita berdoa, maka kita akan lebih banyak mengungkapkan harapan, kerinduan, impian, cita-cita, keinginan kepada Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka semua apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita, dan doa kita, permohonan kita, didengar oleh Tuhan. Di dalam doa juga ada rasa syukur, ada ungkapan syukur yang keluar. Karena ini berkaitan dengan satu karakter, satu pribadi yang berproses sebagai bukti bahwa kita memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kata syukur ini sangat bertalian dengan apakah kita terhubung dengan Tuhan atau tidak. Saya mengatakan kepada istri saya pada waktu beliau masih bersama-sama dengan saya sebelum beliau almarhum dipanggil Tuhan, dan juga saya menyampaikan kepada anak saya katakan bahwa dimanapun, dalam situasi apapun, sesibuk apapun kita, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, menaikkan, mengeluarkan ucapan syukur terucap dari mulut kita, maka secara otomatis kita terhubung dengan Tuhan. Karena dalam situasi apapun, kalau kita
mengeluarkan syukur, maka pikiran kita secara otomatis berpikir tentang Tuhan, melibatkan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Jadi di dalam doa, di dalam sarana membangun hubungan untuk memastikan kontak kita terhubung dengan Tuhan, memiliki fondasi dasar kehidupan kekristenan yang hakiki. Bukan hanya kepada permohonan oleh karena hakikatnya kita merindukan keterlibatan Tuhan. Tetapi ada syukur di mana sebagai bukti bahwa kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Di dalam komunikasi dengan Tuhan itu pun juga yang disebut doa, bukan hanya kepada permohonan dan syukur, tetapi lahirnya berbagai komitmen. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kontak yang terhubung dengan Tuhan itu hanya dapat bisa dilihat atau dapat dibuktikan melalui adanya seberapa banyak kita menaikkan permohonan dan seberapa banyak rasa syukur kita haturkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan seberapa banyak komitmen kehidupan kita di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Bukankah begitu banyak orang berbicara tentang doa, tetapi di dalam doa acap kali mereka tidak sadari bahwa mereka tidak terhubung, yang menyebabkan terkait dengan jawaban Tuhan. Kalau berbicara tentang jawaban Tuhan antara ya, tidak, atau tunggu dulu. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang berdoa atau yang lebih kepada penekanan bermohon. Tetapi seolah-olah dan seakan-akan Tuhan tidak menjawabnya. Tuhan tidak mendengarnya. Wah, kalau para hamba-hamba Tuhan sudah ada perasaan bahwa seolah-olah Tuhan sudah tidak mendengar doanya, tentunya ini kita perlu evaluasi. Ini sinyalnya lagi bermasalah. Karena apa? Karena kalau berbicara tentang doa permohonan, maka setiap mereka yang disebut manusia yang punya pikiran, yang senantiasa setuju bahwa Tuhan itu ada, maka terkait dengan Tuhan, pasti mereka akan berpikir bahwa Tuhan tempat mengeluh, Tuhan tempat bermohon, Tuhan tempat berseru, Tuhan tempat untuk menyatakan keinginan, harapan mereka. Tetapi orang yang tidak bertuhan pun, mereka menggunakan kata permohonan, meminta sesuatu. Minimal meminta kepada mereka apa yang mereka kenal, apa yang mereka ketahui. Jadi, kalau para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa telah disibukkan di dalam berbagai pelayanan, tetapi hanya berorientasi kepada Tuhan adalah penguasa dan sumber daripada kekayaan, maka segala sesuatu hanya sejauh doa, maksudnya hanya sejauh permohonan. Maka acap kali kita terbentur. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata kontaknya mungkin lagi bermasalah, tidak terhubung. Karena di dalam hubungan dengan Tuhan,
bukan hanya melahirkan satu kelompok peminta-minta yang disebut kelompok pendoa, tapi Tuhan mengharapkan ada satu bukti kehidupan yang dimana terlahir pribadi-pribadi yang memiliki hubungan intim yang baik, yang sulit untuk terpisah, dengan dibuktikan melalui kata syukur. Karena di saat kita berkegiatan, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa terus katakan, syukur Tuhan. Di saat kita makan, kita syukur Tuhan. Di saat kita mau tidur, syukur Tuhan. Itu adalah merupakan bukti bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Dan di dalam hubungan yang baik, dalam relasi yang baik, kontak yang terhubung dengan baik kepada Tuhan, juga dapat mengubah, membentuk karakter kita untuk senantiasa hari lepas hari mengalami perubahan. Tidak sedikit Bapak Ibu, mungkin bukan cuma saya yang berpikir bahwa banyak para hamba-hamba Tuhan, banyak para pengerja gereja yang mereka itu ditugaskan. Bahkan mungkin kita adalah hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang dipercayakan sebagai pemimpin untuk memonitoring organisasi dan mensukseskan pelayanan ibadah di setiap ibadah yang kita laksanakan. Yang walaupun kita ada di atas mimbar, belum tentu kita yang ada di atas mimbar itu memiliki kontak yang terhubung baik kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya memperhatikan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan mimbar itu dinamis dan begitu banyak permasalahan yang dihadapi. Acap kali mereka dipercayakan untuk bertugas di pelayanan mimbar, mengajak, tujuannya mereka terlibat di atas mimbar untuk memberi teladan, untuk memotivasi, untuk mengajak, untuk mengantar jemaat yang mereka pimpin dalam tugas yang sesuai dengan tupoksi yang kita bebankan kepada mereka dalam situasi pelayanan mimbar saat mereka bertugas. Tetapi dalam situasi yang sama, bagaimana mereka mengajak jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kalau mereka sendiri tidak terhubung dengan Tuhan. Saya sedikit mimbar, bertugas untuk memimpin jemaat terbangun, terhubung dengan Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada satu komitmen untuk mengubah karakter di dalam membuktikan bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, bagaimana kalau itu terjadi di dalam lingkup para pemimpin-pemimpin yang seusia kita, yang sudah cukup panjang dalam tanggung jawab pelayanan, memimpin organisasi dan bertanggung jawab untuk mensukseskan uh, jemaat untuk terhubung dengan Tuhan dalam bentuk ibadah. Sudah tentu untuk kita mari mau mengevaluasi bahwa pertama-tama kita sebagai para hamba Tuhan, demikian juga dengan para pengerja yang telah Tuhan percayakan untuk kita, bahkan lebih kepada jemaat kita, agar supaya kita senantiasa terus mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
Nabi Yeremia menjadi pelaksana untuk bukan hanya sekedar menjadi contoh sebagai nubuatan pemulihan bangsa Israel, tetapi Nabi Yeremia juga menjadi alat Tuhan untuk membuktikan bahwa karya Tuhan, tangan Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan step by step, langkah demi langkah, untuk membawa umat kepunyaan Allah kembali kepada kebenaran yang sejati. Saudara, terkait dengan kontak yang terhubung, tentunya berkaitan dengan apakah hubungan kita sudah baik dengan Tuhan atau tidak. Dan itu hanya bisa kita dapati ketika kita memahami tentang jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan bisa dalam bentuk informasi, karena acap kali Tuhan menjawab kita melalui informasi-informasi yang harus dengan peka kita mendengar dan kita menyambut. Kita mencari, ketika mendapat informasi, kita mencari. Sama seperti ketika kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan dan mereka punya kerinduan untuk tergabung di dalam grup PMD kita ini, maka kita harus mencari informasi agar supaya mana tahu melalui kita Tuhan mau menjawab doa mereka. Kita di pagi hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau senantiasa nyatakan rahmat-Mu, pulihkan kami, ampuni kami, sama seperti ketika Engkau menyatakan kerinduan untuk terjadi pemulihan bagi bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Demikian juga setiap kami hamba-hamba Tuhan yang senantiasa telah berjerih lelah di dalam ladang pekerjaan Tuhan, dimanapun kami berada, baik mereka yang ada di desa di lingkup perkotaan, maupun mereka yang ada di desa yang benar-benar desa di pelosok yang belum terjangkau. Kami senantiasa serahkan mereka semua, sehingga mereka ada di dalam kekuatan, mereka ada di dalam perlindungan, mereka ada di dalam kesehatan, dan mereka ada di dalam berkat yang sama yang telah diberikan oleh Tuhan bagi setiap kami hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan pengurus PMD yang senantiasa begitu kreatif di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang diembankan sebagai pengurus. Lebih daripada itu, dalam kegiatan persekutuan doa melalui Zoom meeting di pagi hari ini dan di hari-hari selanjutnya, biar semuanya itu berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan syukur hamba menaikkan kepada Tuhan dan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.